Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Artika, NIM 0101193107. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Ini adalah praktek ceramah saya dari mata kuliah Praktikum Dakwah semester 7 KPIB tahun 2022. Di bawah asuhan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Ajhar Sitompul MA. Adapun judul ceramah saya kali ini ialah mengenai niat karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'i sunnatahu wa jam'atahu min yaumina haza illa yaumin nadoti. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan banyak kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa memiliki tubuh yang sehat, masih bisa memiliki banyak waktu luang, dan segala hal baik yang kita rasakan. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Niat secara bahasa berarti menyengaja atau bermaksud. Jadi, apabila ada seseorang yang ketika melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu, maka maksud tertentu tersebut ialah yang disebut dengan niat. Niat itu terletak di dalam hati. Jadi, meskipun niat tersebut kita ucapkan, namun apa yang kita ucapkan tersebut berseberangan dengan yang terbesit di dalam hati kita, maka yang menjadi tolak ukurnya adalah yang terbesit di dalam hati kita, bukan yang kita ucapkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli amri ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Ternyata niat itu memiliki hubungan yang erat dengan perbuatan. Maksudnya di sini adalah niat itu memiliki fungsi dan pengaruh terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Sebagai contoh, ketika kita melakukan sholat dengan niat untuk dilihat oleh orang lain, maka sholat yang barusan kita lakukan tersebut, walaupun sholat adalah hal yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tidak menerima sholat kita. Kenapa? Karena sholat yang kita lakukan tersebut ialah diniati bukan karena Allah, dan Allah tidak menerima suatu amal ataupun perbuatan yang jika dilakukan niatnya itu bukan karena Allah. Niatul mu'mini khairun min amalah. Niat seorang mukmin itu lebih utama daripada amalnya. Nah, istilah lain dari niat karena Allah adalah ikhlas. Ikhlas di sini maksudnya adalah memurnikan tujuan, maksud, dan niat kita beribadah hanya semata-mata karena Allah. Maksud murni di sini ialah ketika tujuan dan niat kita beribadah kepada Allah tidak tercampur dengan niat apapun selain karena Allah. Sebagai contoh, ketika kita membaca Al-Quran dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ridho dari manusia, maka perbuatan yang kita lakukan tersebut masih belum bisa dikatakan sebagai ikhlas niat karena Allah. Kenapa? Karena ketika kita melakukan perbuatan tersebut masih ada tercampur sedikit rasa mengharap ridho dari manusia. Ibaratnya ketika kita membaca Al-Quran, kita masih mengharapkan pujian-pujian dari manusia, ingin dipuji suaranya bagus, ingin dipuji sebagai tahfiz. Padahal sebenarnya ketika kita melakukan suatu perbuatan,
niat kita itu hanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan kita kecuali berniat karena Allah ketika dalam menjalankan ibadah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Nah, ada 3 alasan logis kenapa kita ketika beribadah ataupun berbuat sesuatu harus berniat karena Allah. Yaitu yang pertama, bahwasanya karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan kita. Maka dari itu sangat tidak layak ketika kita beribadah, ibadah yang kita lakukan itu ditujukan karena selain Allah. Sungguh sangat tidak layak. Dan yang kedua ialah bahwasanya Allah lah sang pemberi nikmat kepada kita. Jadi cara kita bersyukur kepada sang pemberi nikmat ialah dengan beribadah. Maka dari itu ketika kita beribadah, niatnya harus benar dan harus karena Allah. Dan yang ketiga itu karena Allah lah maha segalanya. Allah lah yang merajai dunia dan akhirat. Allah lah yang merajai di hari kiamat, sehingga hanya Allah lah yang bisa membalas kita di akhirat kelak. Maka sungguh rugi apabila ibadah yang kita lakukan tidak berniat karena Allah. Apalagi jika kita melakukan ibadah semata-mata untuk mengharapkan pujian dari manusia ataupun dari orang-orang, sehingga kita tidak bisa mendapatkan balasan apapun dari makhluk tersebut. Nah, jika niat karena Allah itu disebut ikhlas, maka ada nih niat karena selain Allah yang disebut sebagai riya dan sum'ah. Nah, riya ini adalah ketika kita melakukan suatu perbuatan, kita mengharapkan agar dilihat oleh orang lain. Sedangkan sum'ah adalah ketika kita melakukan suatu perbuatan ataupun ibadah, kita ingin didengar oleh orang lain. Bahkan Allah sangat membenci orang-orang yang riya dan sum'ah dalam beribadah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, celakalah orang-orang yang riya ketika dalam beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholatnya, yaitu yang lalai dengan sholatnya, yang berbuat riya dan yang enggan memberi bantuan. Semoga kita senantiasa terjauhkan dari sifat riya dan sum'ah ketika melakukan kegiatan ataupun berbuat baik. Dan semoga kita senantiasa selalu menjadi hamba yang taat, dan ketika melakukan suatu perbuatan dan amal ibadah selalu berniat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kiranya apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila salah kata terucap, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.